Ketika mendengar nama Adam Smith, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah kapitalisme, perusahaan raksasa, atau pria tua yang membosankan dengan wig putih yang pernah menulis buku tebal tentang uang? Mari kita lupakan itu sejenak, dan ini dia, Generasi Terkutuk Season 2. Sebelum ia menjadi bapak ekonomi modern, Adam Smith adalah seorang anak laki-laki yang pernah diculik oleh kelompok nomaden. Seorang profesor yang saking pelupanya pernah berjalan belasan kilometer hanya dengan pakaian tidurnya. Dan seorang pemikir yang menghabiskan hidupnya mencoba memahami empati manusia. Kisah ini dimulai bukan di pusat keuangan, melainkan di Kirkcaldy, sebuah kota pelabuhan kecil Skotlandia pada tahun 1723. Adam Smith lahir beberapa bulan setelah ayahnya meninggal. Hal ini menciptakan ikatan yang sangat kuat antara Smith dan ibunya, ikatan yang akan bertahan sepanjang hidupnya. Di usia 3 atau 4 tahunan, ada satu kejadian menarik yang menimpa Smith pada masa kecilnya, di mana Smith diculik oleh sekelompok orang Romawi yang sedang melintas. Pamannya harus melakukan pengejaran dramatis untuk menyelamatkannya. Seorang penulis biografinya pernah bercanda, Adam Smith pasti akan menjadi anggota kelompok nomaden yang sangat buruk. Sebagai orang dewasa, Smith bukanlah sosok pembisnis yang kejam. Ia adalah seorang akademisi yang sangat eksentrik. Ia terkenal karena kebiasaannya berbicara sendiri dengan suara keras dan tersenyum pada hal yang tidak ada. Pemikirannya selalu dipenuhi dengan gagasan yang begitu besar, sampai-sampai ia sering melupakan dunia fisiknya. Pernah suatu hari ia sedang berdiskusi panas dengan temannya sambil berjalan. Saking asiknya berteori, ia tidak melihat jalan dan jatuh terperosok ke dalam lubang penyamakan kulit. Ya, bapak ekonomi ini secara harfiah jatuh ke dalam kotoran karena terlalu sibuk berpikir. Namun dari pemikiran yang selalu melayang inilah lahir sebuah observasi tajam tentang bagaimana manusia berinteraksi. Ia mengamati pedagang daging, pembuat roti, dan pengrajin sekitarnya. Dan pengamatan akan sisi manusia ini yang kelak akan mengubah wajah dunia selamanya. Di video selanjutnya kita akan melihat bagaimana pria pelupa ini merumuskan konsep yang menjadi pondasi dunia tempat kita hidup hari ini. Sampai jumpa di part 2.